Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Hukum Ohm secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. V besar sama dengan R besar dikali I besar. Untuk mencari R besar sama dengan V besar per I besar. Untuk mencari I besar sama dengan V besar per R besar. Dengan keterangannya, V besar itu lambang dari beda potensial dengan satuan internasionalnya volt disingkat dengan V besar. I besar lambang dari kuat arus listrik dengan satuan internasionalnya ampere atau disingkat dengan A besar. R besar lambang dari hambatan listrik dengan satuan internasionalnya ohm dengan lambang ohm seperti ini. Oke, kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff. Menurut hukum 1 Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Perhatikan gambar ini. Ini kawat-kawat penghantar mengalir I1, mengalir I5, mengalir I4, I2 dan I3 pada titik cabang yang kita beri nama A besar. Oke, tadi dikatakan pada hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Ibu harapkan kamu bisa melihat tanda panah yang masuk. Kalau masuk ya, biasanya ini lambangnya panahnya. Keluar. Ya. Panahnya harus diperhatikan dari titik cabang. Sehingga secara matematis dapat ditulis jumlah arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik cabang kawat penghantar tersebut. Perhatikan pada gambar. Tadi Ibu bilang ini titik cabangnya A, kita beri nama A. Maka yang masuk pada titik A adalah arus I1, I5, ini masuk ya, I5, I4. Nah, itu yang masuk. Berarti tadi kan jumlah arus yang masuk, berarti yang masuk tadi I1, I5, dan I4. Lalu perhatikan pada titik cabang kawat penghantar, arus mana saja yang keluar dari titik cabang tersebut. Pada gambar ini, I2 dan I3. Jadi secara matematisnya, untuk gambar yang ini, maka berlaku I1 tambah I5 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3. Oke, ingatlah konsepnya untuk hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, dengan catatan perhatikan dengan teliti, dengan baik-baik arus yang masuk pada titik cabang kawat penghantar dan juga arus yang keluar pada titik cabang tersebut. Oke, langsung kita ke soal kuis. Ada 2 soal kuis yang disajikan untuk
pertemuan berikut ini. Nah, untuk mengerjakan soal kuis nomor 1 dan nomor 2, yang nomor 1 boleh dikerjakan secara sistematis dengan membuat diketahui ditanya dahulu. Untuk nomor 2, ini kamu perhatikan dengan teliti arus yang mana yang masuk pada kawat dan arus mana yang keluar. Perhatikan tanda panahnya. Untuk soal kuis nomor 1, sebuah setrika listrik yang digunakan pada tegangan 220 volt memiliki hambatan 100 ohm. Berapakah kuat arus yang diperlukan setrika tersebut? Bekerjalah secara sistematis untuk mengerjakan nomor 1 supaya tidak bingung. Untuk nomor 2, ini tidak perlu dikerjakan secara sistematis. Cukup memperhatikan gambar dengan teliti, perhatikan tanda panah yang mana yang masuk pada cabang kawat penghantar. Kalau sudah mengerti, maka bisalah kamu kerjakan untuk mencari arus pada kawat penghantar kedua. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa soal kuisnya dikerjakan dan memberikan jawabannya di kolom komentar. Demikian pertemuan kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih.